Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Binatun Nahar dengan NIM 33362000090, jurusan Teknik Sipil kelas B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja memiliki arti yaitu suatu sikap atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan yang terjadi dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan manusia, barang atau bahan, mesin atau alat, cara kerja, dan lingkungan hidup. Sedangkan kesehatan kerja memiliki arti yaitu kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sehingga keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang dasar-dasar K3, prosedur darurat pada proyek konstruksi, praktek K3L pada lokasi pekerjaan konstruksi, perancah, K3L pada pekerjaan bangunan gedung, dan pekerjaan di ruang terbatas, muatan, dan barang. Yang pertama, dasar-dasar K3. K3 memiliki lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. K3 juga memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, Permen PU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman SMK 3 Konstruksi Bangunan Pekerjaan Umum, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kemudian insiden kerja. Insiden adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan hingga kematian dapat terjadi, termasuk keadaan darurat. Insiden kerja terbagi menjadi dua, yaitu kecelakaan kerja dan near miss. Kecelakaan kerja merupakan insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau kefatalan atau kematian, sedangkan insiden yang near miss merupakan insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan. Lalu bahasan selanjutnya yaitu prosedur darurat pada proyek konstruksi. Keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian atau injuri yang signifikan pada pekerja atau masyarakat umum. Jenis keadaan darurat itu seperti kebakaran, banjir pada galian, terowongan, tanah galian longsor, semburan gas beracun, dan lain-lain. Sedangkan tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Contoh tanggap darurat yaitu memadamkan kebakaran atau ledakan, menyelamatkan korban, menyelamatkan benda atau dokumen penting, dan lain-lain. Prosedur darurat itu ada 7, yaitu informasikan keadaan darurat kepada setiap orang di lokasi. Kemudian pastikan semua yang berada di lokasi tahu tanda darurat, lalu menempatkan orang yang terlatih tanggap darurat di lokasi. Jalur penyelamatan harus tersedia, rencanakan menghubungi instansi-instansi darurat, tersedia jalur khusus regu darurat untuk menuju lokasi, serta tersedia prosedur penanganan korban cedera. Kemudian bahasan selanjutnya mengenai praktek K3L pada lokasi pekerjaan konstruksi. Inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan observasi langsung. Setiap inspeksi keselamatan kerja harus mampu mengamati baik kondisi yang berbahaya maupun tindakan yang tidak aman. Objek yang harus diinspeksi itu ada 3, yaitu hazard yang berpotensi menyebabkan cedera atau sakit dan masalah-masalah K3 yang ada di tempat kerja, lalu masalah-masalah K3 yang terjadi sebelumnya, meskipun resikonya kecil, tapi tetap perlu dipertimbangkan. Kemudian peraturan perundang-undangan K3 dan standar yang berkaitan dengan hazard, tugas-tugas, proses produksi tertentu yang diterapkan di masing-masing perusahaan. Kemudian, bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian memiliki resiko yaitu jatuh dari ketinggian. Penyebab utama jatuh dari ketinggian itu yaitu tidak ada pegangan untuk tangan atau pijakan untuk kaki yang sesuai. Kemudian perancah tidak dipasang secara benar, platform kerja tidak dipasang dengan benar,
tangga yang rusak, sisi yang tidak dijaga, pencahayaan yang buruk, kurangnya prosedur keselamatan, kurangnya pelatihan dari pekerja, lupa menggunakan safety harness atau mengkaitkan sabuk penahan, dan kurangnya safe work prosedur atau prosedur kerja aman. Upaya untuk mencegah jatuh dari tangga yaitu dengan menggunakan perancah atau platform kerja dan jalur akses yang tepat, kemudian lakukan cek pada mesin dan peralatan sebelum menggunakannya, kemudian lakukan perawatan secara rutin dan inspeksi mesin dan peralatan. Kemudian hindari beban yang berlebihan terhadap peralatan, pastikan kedua tangan bebas dari hal lain ketika menaiki tangga, hindari memanjat, menyender, dan duduk pada pagar. Pastikan agar safety harness dipasang dengan benar dan aman, lalu gunakan safety harness untuk perlindungan terhadap jatuh, serta pastikan tali temali pengikat berada pada panjang yang tepat dengan ketinggian. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai perancah. Perancah adalah bangunan pelataran kerja atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan, dan alat setiap pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Perancah memiliki banyak jenisnya dan dapat dibagi berdasarkan kegunaannya, yaitu perancah sebagai penopang komponen struktur dan perancah sebagai lantai dan akses kerja. Jenis perancah juga dapat dibedakan sesuai dengan jenis strukturnya, yaitu perancah penopang, perancah gantung, dan perancah bergerak. Sedangkan berdasarkan jenis bahan dan bentuknya, perancah dapat dibagi menjadi perancah frame, perancah kayu, perancah pipa, perancah kuda-kuda, perancah persegi, dan lain-lain. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan perancah yaitu beban yang diterima perancah harus merata untuk mencegah bahaya dan menjaga keseimbangan. Kemudian dalam menggunakan perancah harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. Lalu perancah tidak boleh dipakai untuk menyimpan bahan kecuali bahan tersebut segera dipakai. Lalu tenaga kerja tidak boleh bekerja di dekat bangunan perancah sewaktu ada angin kencang. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai K3L pada pekerjaan bangunan gedung. Pekerjaan bangunan gedung terdiri atas pekerjaan tanah, pekerjaan beton, dan pekerjaan struktur. Pada pekerjaan tanah, terdapat pekerjaan galian tanah dan pekerjaan bawah tanah. Pada pekerjaan galian tanah, memiliki resiko kecelakaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tebing longsor, galian runtuh, akses licin, jatuh terperosok, terhirup gas CO, tenggelam atau hanyut, terisolasi, tertimpa alat, tersengat listrik, dan gas terbakar, sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dengan dinding turap, stabilisasi tanah, tangga akses, pagar pengaman, masker oksigen, pelampung, lampu penerangan, barikade atau batas area kerja, isolasi kabel, serta rambu-rambu dilarang merokok. Kemudian pada pekerjaan bawah tanah, resiko kecelakaannya yaitu terhirup gas beracun, ada gas bertekanan tinggi atau mudah terbakar, serta kadar oksigen kurang atau defisiensi. Sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dengan ventilasi udara yang cukup, kebutuhan oksigen, alat komunikasi, identifikasi gas beracun, dan pemadam kebakaran. Kemudian pada pekerjaan beton, resiko kecelakaannya yaitu iritasi kulit, tersengat listrik, jatuh, tertusuk besi, hubungan pendek listrik, sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dengan menggunakan sarung tangan, sepatu helmet atau baju rapat, sepatu helmet dan baju rapat, kemudian gunakan safety shoes, lalu pagar pelindung, safety net, safety harness, tutup atau lindungi ujung besi, kemudian kabel harus terisolasi rapat. Kemudian untuk pekerjaan struktur baja, resiko kecelakaannya yaitu komponen terjatuh, sambungan lepas, seling putus, tertimpa benda jatuh, jatuh dari ketinggian, dan mesin las terbakar. Sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dengan memastikan selingnya kuat, dan pastikan sambungan kuat, pastikan seling masih layak pakai, gunakan APD yang sesuai, gunakan safety harness dan safety net, dan pastikan instalasi masih layak digunakan. Kemudian bahasan selanjutnya mengenai pekerjaan di ruang terbatas, muatan, dan barang. Ruangan terbatas memiliki definisi yaitu merupakan ruangan yang cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya.
kemudian mempunyai akses keluar masuk yang terbatas seperti tank, kapal, silo, tempat penyimpanan, lemari besi, atau ruang lain yang memiliki akses terbatas dan tidak dirancang untuk tempat bekerja secara berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya. Bekerja di ruang terbatas memiliki bahaya, yaitu seperti O2 defisiensi, O2 displacement, kelebihan oksigen, keberadaan gas beracun, tertimbun tanah, ataupun menyebabkan penyakit seperti hipoksia, gangguan pada otot, persepsi dan penilaian, bibir membiru, mual dan muntah-muntah, pingsan, bahkan hingga kematian. Sehingga dalam memasuki ruang terbatas perlu adanya prosedur. Prosedur memasuki ruang terbatas yaitu yang pertama, siapkan surat izin memasuki ruang terbatas dan instruksi yang diperlukan sebelum masuk. Kemudian, lakukan purging, flushing, dan pemindahan resiko kimia yang ada di dalamnya. Lalu, isolasi ruang terbatas dan hilangkan semua energi-energi yang tersimpan di dalamnya seperti tekanan, panas, dan lain-lain. Kemudian, siapkan ventilasi untuk mengatur sirkulasi udara, kemudian lakukan pengujian udara ambient di ruang terbatas menggunakan gas detektor, lalu lakukan pengecekan bahwa semua bahan berbahaya dikontrol atau diminimalkan. Lalu yang terakhir, pastikan bahwa surat izin masuk telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh personel yang berwenang. Kemudian, untuk muatan dan barang, saat melakukan pengangkatan barang secara manual, maka perlu adanya prosedur K3. Prosedur K3 tersebut yaitu yang pertama, pastikan objek dapat dipegang dengan erat dan aman, kemudian gunakan kedua tangan pada saat mengangkat barang. Ketiga, hindari mengangkat barang secara mendadak, namun lakukan secara perlahan. Lalu, bawa barang yang diangkat sedekat mungkin dengan badan. Kemudian gunakan kaki untuk tumpuan, mendorong ke atas dan mengangkat beban. Kemudian, selalu upayakan mengangkat beban dengan cara ergonomis dan hindari mengangkat barang berulang kali dari lantai, serta angkat beban semampu tubuh, jangan dipaksakan lebih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.